Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Kak Ismi. Kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi. Khususnya pada sesi kali ini saya akan membahas tentang refleksi. Bagaimana perbedaannya antara refleksi terhadap sumbu X dengan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, apa sih refleksi itu? Refleksi itu adalah pencerminan. Jadi seperti kita ngaca. Refleksi atau pencerminan. Lebih lengkapnya pengertiannya adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Jadi sifat benda sama bayangannya pada cermin datar, inilah yang kita gunakan sebagai dasar dari mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah gini, kalau misalnya kita berkaca, itu jarak antara kita dengan cermin sama seperti jarak bayangan dengan si cermin. Seperti itu. Jadi kita menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar ya. Nah, bagaimana perbedaannya antara refleksi terhadap sumbu X dengan refleksi terhadap sumbu Y? Biasanya kita mulai mengenali soal dulu ya. Di soal itu disajikan seperti ini. Ada 3 titik segitiga, yaitu titik A, B, dan C. A dengan koordinat 3,2, B dengan koordinat 4,4, dan C dengan koordinat 1,3. Nah, pertama-tama kita terjemahkan dulu, kita cari titiknya di koordinat, kita letakkan. Ini X-nya, ini adalah Y-nya. Ya, A 3,2, berarti kita lihat garis X-nya dulu. Kalau sumbu X-nya berarti kan ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Nah, sekarang kita lihat garis X. Sini ya. 3 itu positif, berarti kita ke kanan dulu. Setelah ke kanan, baru kita ke Y. Y itu berarti kemungkinannya adalah ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas itu dia positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi di sini 3,2, berarti ke kanannya adalah 3. 1, 2, 3, baru kita ke atas sebanyak 2 satuan. 1, 2, ke Y-nya. 1, 2. Berarti titik A-nya adalah di sini. Titik A-nya udah ada, sekarang kita lanjut lagi dengan titik B. Titik B-nya adalah 4,4, berarti X-nya ke kanan dan Y-nya ke atas ya. X-nya ke kanan dan Y-nya ke atas. Nah, sekarang kita lihat ke sini, berarti kita gerakan 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Lalu 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi 4,4 itu letaknya di sini. Lanjut yang C-nya. Yang C-nya adalah 1,3. Berarti X-nya 1 satuan ke kanan dan Y-nya 3 satuan ke atas. 1, terus ke atas itu 3. 1, 2, 3. Nah, C-nya adalah di sini. Lalu kita mulai gambar segitiganya. Kita gambar segitiganya. Sret, sret, sret. Seperti ini ya. Nah, kita lihat nih sekarang pencerminannya itu terhadap sumbu X. Yang manakah sumbu X? Sumbu X itu adalah yang ini. Kita tandainnya sumbu X-nya. Nah, sumbu X yang ini. Ingat, kalau pada sifat cermin datar berarti jarak antara benda ke cermin akan bayangannya juga ke cermin dengan jarak yang sama ya. Benda ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Kita lihat nih. Dari A ke cermin itu adalah 1, 2. 2 satuan. Berarti bayangan atau cermin ke bayangan juga 2 satuan. 1, 2. Nah, berarti A aksennya di sini. A aksen itu berarti adalah bayangannya si A. Sekarang B-nya. 1, 2, 3, 4. B-nya 4 satuan. Berarti
Jarak antara cermin ke B aksen juga 4. 1, 2, 3, 4. Jadi B aksennya di sini. Lalu C-nya juga sama ya. C-nya 1, 2, 3. Berarti jarak dari cermin ke bayangan C aksen adalah 3 satuan juga. 1, 2, 3 di sini. Terus kita catat deh. Kita gambar dulu boleh. Kita gambar dulu segitiganya jadi begini. Sret, sret, sret. Nah, sekarang kita catat. A aksennya adalah 3, -2. Kan ke kanan 3, terus ke bawah -2. Terus B aksennya adalah 4, -4. Ke kanan 4, ke bawah -4. Lalu C aksennya adalah 1, -3. Ke kanan 1, ke bawah adalah -3. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat deh perbedaan antara benda dan bayangan. Kita lihat yang A aja deh ini. A-nya 3, -2, B-nya 3,2, terus A aksennya adalah 3, -2. Yang berbeda apanya? Kita lihat di sini X-nya tetap sama ya, sama-sama 3. Nah, yang berbeda adalah Y-nya. Di sini Y-nya adalah 2, lalu bayangannya jadi -2. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jika kita ingin mencerminkan sebuah titik terhadap sumbu X, maka yang berubah berarti adalah Y-nya. Y-nya yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Seperti itu. Sudah paham? Jadi yang awalnya adalah X, Y, berikutnya jika dicerminkan menjadi X, min Y. Y-nya berubah, yang positif jadi negatif. Nah, itu terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, berarti langkah cepatnya adalah sebaliknya. Kalau tadi dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya berubah. Nah, sekarang kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti yang berubah adalah X-nya. Pokoknya yang berubah itu adalah lawannya ya. Itu. Karena yang namanya dicerminkan terhadap sumbu X, itu berarti cerminnya adanya di sini. Nih, sumbu Y itu di sini ya. Cermin terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu di tengah sini nih. Vertikal gitu. Jadi yang tadinya C-nya di sini, C aksennya jadi di sini. A-nya di sini, bayangannya jadi di sini. B-nya di sini, bayangannya jadi di sini. Jadi terbentuk segitiga yang sebelah kanan dengan bayangan segitiga yang ada di sebelah kiri. Seperti ini. Coba kita bareng-bareng ya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Yang tadinya plus menjadi min, yang tadinya min menjadi plus. Kalau yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Berubah, yang tadinya plus menjadi min, yang tadinya min menjadi plus. Bagaimana? Mudah bukan cara mengerjakannya? Mau konsultasi soal-soal lainnya? Les aja yuk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.